biar ditunggu. Oke, selamat siang Bidis Universitas ya. Kembali lagi dengan saya Jul Hamdani dan saya Iswan Yudi dalam podcast Universitas Ria program studi bisnis digital. Hari ini kita akan membahas tentang edukasi Gen Z dalam gaya investasi masa kini. Judulnya sangat bermanfaat sekali ya. Jadi biar apa ya, anak-anak zaman sekarang khususnya di bawah 30 tahun ya, betul, dia tahu mana sih investasi, mana platform investasi. Takutnya dia keliru Pak, karena ada banyak platform yang menyesatkan. Nanti kita bisa bahas di situ ya. Iya, bagi saya juga yang umurnya sudah di atas 30 tahun ini cukup menarik juga ya. Perlu juga ya. Perlu juga ya, karena investasi ya saya baru mengenal beberapa doang. Iya. Semoga dengan adanya kajian ini sobat-sobat Bidirs, Gigi, bisnis digital khususnya investasi ya memahami apa itu investasi masa kini. Oke, kita lanjut aja Pak Is kepada materinya. Saya ingin nanya Pak Is nih ya. Iya. Investasi itu apa sih Pak Is? Oh ya, sebelum kita bahas investasi, mungkin saya akan berikan suatu cerita sedikit ya. Dulu, bukan dulu sih, lebih ke saat ini banyak sekali Gen Z atau anak-anak usia muda atau orang hampir ke dewasa ya, kalau 30 ke bawah anggap aja kita ambil yang range-nya 24 tahun ke bawah. Nah, itu saat ini udah pada melek namanya teknologi. Dan bahkan untuk melakukan suatu kegiatan investasi itu udah mudah dengan menggunakan gadget. Nah, tetapi kelemahannya apa? Bagi Gen Z atau anak-anak ataupun orang dewasa yang mungkin dia juga nyemplung ke dunia investasi, itu banyak yang belum tahu atau mendapatkan informasi tentang investasi itu sebenarnya seperti apa. Bahkan banyak yang salah melakukan investasi dalam platform. Nah, saya punya cerita sedikit di daerah perkampungan, di daerah saya, mungkin daerah Jawa Timur ya. Lokasinya mungkin boleh kita share atau enggak ya, nggak apa-apa ya. Nah, itu banyak sekali terjadi suatu fenomena aneh nih. Banyak Gen Z itu dia salah menganggap bahwa investasi itu platformnya semua apapun yang memberikan timbal balik itu dianggap sebagai investasi. Nah, ternyata ada platform seperti judi online. Nah, aku waktu di kampung itu ketemu dengan beberapa kumpulan anak muda. Mereka tuh sering mengungkapkan perkataan seperti depo ataupun top up. Nah, saya pikir wah berarti di daerah saya itu udah canggih ya, anak-anak mudanya itu udah ngerti terkait dengan investasi. Nah, ternyata setelah saya nimbrung ke dalam, itu ada seperti sekelompok komunitas yang mana dia itu bermain suatu judi online. Jangan ditiru ya kawan-kawan. Dan ini bukan masalah kecil, ini udah masalah besar. Bahkan ada yang dia karena terlena dengan melihat dari mungkin itu yang dipublish di dalam media sosial atau yang lainnya, itu sebenarnya cuma hanya untuk menarik mereka agar terjaring atau ikut dalam melakukan judi online tersebut. Permainan itu. Iya. Bahkan ada yang harus kehilangan kalau di sana itu ada sawah ladang dia jual. Karena dia nggak tahu judi online itu nggak ada yang namanya investasi itu yang dipautkan dalam sebuah anak panah. Anak panah itu seperti ini ya. Kita mengadu nasib, kita bermain suatu permainan, tapi kita takdir kita tuh hanya di anak panah dan dia nggak jelas ke arahnya kemana. Jadi dia tuh benar-benar merasa mungkin saya akan dapat menunggu keberuntungan, tapi tidak dengan cara strategi, tidak dengan cara melihat dari platformnya seperti apa sih kayak gitu. Sedangkan kalau mereka menggunakan judul itu nggak ada yang namanya orang sukses karena dengan berjudi. Karena orang sukses itu atau investasi itu yang membuat orang sukses itu semuanya memerlukan sebuah strategi. Kita melakukan riset terlebih dahulu, terus kita menentukan platform mana yang bisa kita gunakan, sekuritas apa yang atau instrumen keuangan apa yang kita gunakan. Jadi nggak ada kok investasi kita dengan menggunakan keberuntungan, nggak ada. Kita harus menggunakan intelijen kita untuk melakukan riset terlebih dahulu. Jadi ini juga sama seperti pajak juga bisa kita sangkutkan, karena apa? Pajak itu bisa dikatakan juga sebagai investasi, Pak. Dari mana kita kalau lihat dari pasal 1 ya,
kita lihat di KUP itu bahwa pajak itu ada suatu kontribusi yang mana itu dipaksakan bagi kita yang punya penghasilan. Nah, itu untuk disetorkan ke negara. Tetapi kita kan dapat returnnya. Returnnya apa? Nanti bisa berupa sebuah jalan atau bisa untuk pembangunan fasilitas umum lainnya. Nah, intinya bedanya gini, kalau untuk investasi dari perpajakan itu bisa digunakan oleh orang yang mungkin membayar pajak ataupun yang tidak. Tetapi kalau yang untuk investasi yang benar-benar investasi itu hanya bisa digunakan oleh orang yang melakukan pembayaran atau melakukan top up dari platform tersebut. Nah, bedanya itu perpajakan investasi, tetapi yang menikmati orang yang melakukan pembayaran dan juga orang lain yang tidak melakukan pembayaran juga mendapatkan. Tapi investasi yang bisa kita lihat di saham ataupun di reksadana, SBN itu adalah investasi yang bisa digunakan hanya oleh orang tersebut yang melakukan invest ya, seperti itu. Dan keuntungannya juga buat orang tersebut. Iya, betul. Ya, tidak seperti pajak yang ibaratnya kita membayar pajak tapi untuk masyarakat bersama. Betul. Gitu. Walaupun masyarakat ada yang nggak bayar pajak pun itu juga menikmati ya Pak. Betul. Kita bisa anggap sebagai investasi juga ya. Tergantung bagaimana dari sudut pandang orang lain untuk melihatnya. Betul. Seperti itu. Dan menarik itu tadi statementnya Pak Is itu dikangkung dengan bahasa-bahasa depo gitu ya. Dikiranya investasi. Ternyata dia bermain. Wow, sangat suatu judi online ya gitu. Sangat jangan. Kalau namanya judi online Pak, itu yang untung siapa? Yang pertama bandar, yang kedua adalah afiliator. Nggak ada kok pemain judi bisa kaya. Mungkin itu kalau dia kaya itu tadi mungkin dia afiliator yang berpura-pura sebagai penjudinya seperti itu. Akun fiktif. Iya. Terus seperti ini juga sih Pak. Kadang kita kalau namanya investasi kan inginnya segera dapat ya, segera dapat returnnya. Tetapi kita itu harus melihat terlebih dahulu dalam situasi saat ini untuk melakukan invest atau kita melakukan penyetoran sebuah dana, uang ataupun aset lainnya untuk dijadikan sebuah investasi. Kita melihat situasi saat itu, kondisinya bagaimana, apakah ada market crash atau mungkin adanya suku bunga yang nggak jelas ya, seperti itu, atau situasi politik saat ini. Kita juga harus melihat, jangan asal setiap saat kita karena ada dana kita invest. Dan kita juga harus melihat platform mana ataupun sekuritasnya, instrumen keuangan yang mana yang menentukan. Kita harus menentukan apakah obligasi, saham, pasar uang atau yang lainnya. SBN. Iya betul, itu kan kalau semuanya ditanggung negara kemungkinan besar tingkat keamanannya tinggi ya Pak ya. Nggak mungkin masa suatu negara tidak bisa mengembalikan uangnya seperti itu. Apalagi sudah dijamin oleh OJK. Ya. Intinya kuncinya satu, dalam berinvestasi kita harus bersabar. Di saat kita melakukan investasi, anggap aja di tahun 2019 atau 2018 ya, itu kan belum ada isu COVID ya. Kita lagi invest di saat itu. Nah ternyata di 2020 ya udah di Indonesia udah mulai masuk kan COVID. Kita melihat bahwa adanya sebuah fenomena yang mana terjadi coronavirus ya. Jadi itu menyebabkan ekonomi suatu negara bahkan dunia itu bergejolak ya. Bahkan banyak investor yang bingung lah, bahkan ingin menarik investasinya di negara-negara yang terpengaruh itu. Tadi dia yang ditawarkan dengan menarik itu kan di saat kondisi saat itu pasti harganya murah. Jadi dia harus mengambil resiko akan mengalami kerugian. Iya. Tapi ada yang di caranya kita harus menggunakan cara yang diterapkan dari awalnya. Dia ada seorang pangeran di Arab Saudi ya. Dia tuh memiliki suatu suatu mutu ya, bahwa kesabaran adalah kunci dari kesuksesan investasi. Jadi di saat masalah kayak gitu kita tenang aja, kita coba untuk bertahan, tetap kita dana ditaruh di situ terus sampai nanti selesai dari COVID atau selesai dari peristiwa COVID itu entah di 2000 berapa? Kalau nggak salah 2022 udah mulai turun ya. 2023 udah mulai stabil. Iya. Dan itu banyak yang investor yang lama bersabar dia mendapatkan keuntungan hal itu. Karena banyak yang investor nggak bersabar ingin segera mengambil investasinya walaupun dalam keadaan harga yang rendah. Betul sekali. Sangat ini ya, kita harus mempunyai jiwa kesabaran ya. Benar-benar. Seperti mencari jodoh ya Pak. Iya betul. Jodoh adalah kunci dari investasi juga ya. Iya. Semakin kita bersabar, semakin kita mendapatkan jodoh yang lebih baik. Oke Pak.
Itulah sedikit pengertian dari investasi ya Pak Is ya. Dari namanya awal bercerita dari Pak Is mengenai Pangeran Awalid bin Talal itu pendiri Pinggan Holding Company ya Pak Is. Iya, betul. Oke Pak Is. Saya masuk kepada pertanyaan selanjutnya Pak Is ya. Pak Is, alasan Pak Is membawakan tema hari ini itu kenapa? Seperti ini ya Pak, apalagi di zaman saat itu digital udah nggak bisa dibendung lagi ya. Nggak bisa dipungkiri Pak Is. Bahkan anak-anak muda sekarang biasanya kita perlu seorang guru untuk mengajarkan terkait tentang ilmu teknologi, ilmu apapun, bahkan bisa mereka akses tanpa melalui guru, bisa melalui YouTube, melalui channel entah dia tentang keilmuan atau pendidikan, ada dari media sosial. Tetapi kebanyakan seperti ini, kalau orang hanya fokus pada YouTube ya, yang dia lihat hanya mungkin hanya yang bagus-bagusnya saja. Karena kalau dia benar-benar ingin mendapatkan ilmu, harusnya dia langsung dari seorang yang punya pengalaman dalam berinvestasi. Jadi mungkin dia akan tahu nih, kalau hanya YouTube dia hanya memberikan suatu hal-hal yang indah, tapi kalau seorang yang mengalami dalam investasi tersebut, dia pasti pernah mengalami suatu kerugian, bahkan dia menemukan suatu strategi atau melakukan riset yang tepat untuk menentukan apa investasi yang bagus seperti itu. Jadi ya seperti itu Pak, seperti karena mereka tanpa kita ketahui, mereka itu sudah mempelajari terkait investasi melalui digital seperti itu. Dan juga terkait dengan apa ketertarikan Gen Z itu, Gen Z itu pada isu-isu keuangan untuk saat ini. Mereka yang masih kecil-kecil mungkin kalau dia punya modal dari orang tuanya, dia akan berpikir tentang investasi, aku harus menaruh uang di mana ya, coba aku di bank deh, tapi ini ada rame-rame nih terkait seminar di mana aja, dia menjelaskan tentang investasi ada di platform, entahkah itu platform yang ada lokal maupun internasional. Dia merasa tergugah ingin melakukan investasi karena dia terdorong punya dana dari orang tua ataupun dari modal modalnya dari orang tua ataupun dari orang lain ya. Yang penting dia merasa bahwa mereka itu udah mempunyai suatu termotivasi untuk melakukan hal kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau khususnya untuk anak-anak Gen Z atau Alpha itu umur berapa sih itu Alpha? Alpha itu kita bisa dibilang seperti anaknya Raffi Ahmad. Iya, betul. Apalagi dia sokongan dananya gede ya, dan jadi mungkin dia udah tahu bagaimana caranya untuk membuat suatu menentukan investasi mana yang tepat. Bahkan dia juga terdukung oleh modal orang tua ataupun dari materi atau kegiatan belajar dia kan yang sungguh istimewa menurut saya. Karena dia lahir dari keluarga yang cukup berada ya. Jadi dia mau belajar apapun bisa saat itu juga. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan mungkin orang daerah yang dia hanya sedikit ya untuk literasi terkait dengan investasi tersebut. Terus juga banyak juga anak-anak yang mengetahui terkait dengan platform seperti Bibit ataupun Bareksa. Di situ mereka bisa menentukan seperti kita kalau ingin mencari yang lebih aman ya, kan namanya high risk high return ya. Jadi kalau dia mau dapat investasinya tinggi, dia juga harus mengambil risiko yang tinggi. Tapi kalau untuk anak Gen Z mungkin dia bisa mencoba dari terkait reksadana menggunakan pasar uang. Kalau untuk ke Maidol itu bisa pakai yang campuran. Tapi kalau dia udah berani nih, memang dia udah melakukan suatu riset ataupun melihat dari situasi saat ini, dia harus mengambil keputusan untuk berani maju ke saham seperti itu. Yang penting cuan bos, ya Pak Is ya. Itu kata-kata itu yang sangat menurut saya memotivasi anak zaman sekarang untuk namanya berinvestasi ya Pak Is. Iya betul. Daripada saya bekerja capek-capek, saya punya sokongan modal, saya coba berinvestasi, yang penting cuan bos. Iya. Tapi kalau nggak ada strategi khusus, nggak ada pengetahuan, hal itu bisa menjadi suatu zong ya Pak Is ya. Bukannya dapat cuan, malah yang ada dapat kerugian Pak Is. Bukan begitu Pak Is? Betul sekali. Oke Pak Is, aku lanjut ya Pak Is untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Is. Bagaimana sih persepsi demografi investor di Indonesia saat ini? Apakah Gen Z itu lebih dominan atau gen-gen yang lain yang masih dominan di Indonesia ini?
Sebenarnya kalau kita melihat survei kan udah banyak ya Pak. Tapi kita coba mengambil satu contoh dari survei yang dari KC ya. Dia itu di tahun 2023 yang mana dari data demografi itu ditemukan bahwa di pasar modal itu per sekitar Agustus 2023 Gen Z itu dia menempati pada 57,4% yang melakukan suatu investasi dalam semua platform. Nah, sedangkan untuk gen lainnya kita bisa mengerucutkan dia totalnya itu sekitar 42%. Nah, jadi Gen Z itu dia lebih dominan. Jadi dia memiliki jiwa untuk berinvestasi itu lebih tinggi ya daripada gen-gen yang lainnya seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk Gen Z ini sudah melek dengan namanya investasi ya Pak Iya, Is ya? betul. Tidak seperti zaman saya. Zaman saya benar sekali nih Pak Is. Saya kan sudah 30 ke atas ya Pak Is. Iya. Untuk berinvestasi itu dahulu ya bercerita sedikit ya Pak Is. Boleh silakan. Takut gitu. Takutnya rugi, bukannya untung malah buntung, dan juga didoktrin oleh orang tua juga ngapain sih investasi apalagi main saham, main reksadana, riba loh katanya begitu. Jadi kan sudah terdoktrin seperti itu, yang ada usaha yang harus kita lakukan, bukan berinvestasi gitu di pasar keuangan begitu. Ya, semoga dengan adanya kemelekan dunia digital ini terhadap investasi di Gen Z bisa mempengaruhi pasar modal di Indonesia. Iya, betul juga sih Pak. Soalnya kan kadang kita kalau ngomong terkait riba itu pasti banyak kita mau telusuri. Betul, semua orang kan memiliki prinsip masing-masing ya. Karena kita berpikir karena itu adalah suatu barang atau produk yang dijualkan, dimana kita membelikan itu dengan harga ya. Saat kita menjual dengan harga saat itu juga, apakah naik atau turun yang menghasilkan suatu keuntungan atau tidak, itu kan juga seperti produk yang dijual di pasaran, seperti kita membeli beras dengan harga segini. Karena kita kebanyakan beras di gudang kita simpan, kita jual di kemudian hari, itu kan bisa dikatakan sebagai jual beli yang real ya. Bukan suatu hal yang intangible atau suatu yang mengada-ngada atau bunga seperti itu. Kecuali kalau memang kita investasi di yang berhubungan terkait dengan bunga seperti itu. Tapi masing-masing dari kita juga sih. Itu perspektif masing-masing. Iya, karena kan kita kalau biasanya menggunakan investasi di perbankan kayak gitu kan itu pasti ada, kalau deposito ya bunga deposito, mungkin ada instrumen lainnya. Itu kan kita nggak bisa membuat suatu keputusan. Mungkin kalau untuk yang orang Muslim karena takut hal kayak gitu ya kita bisa melakukan suatu investasi di perbankan syariah, di mana dia lebih ke bagi hasil, bukan dari kita lempar ke investasi untungnya bunga buat kita seperti itu, beda. Kalau saya memang dia lebih ke hasil dana yang dihimpun itu dikelola dan hasilnya akan dikembalikan ke orang yang berinvestasi tersebut. Ya Pak Is, jadi sedikit bercerita lagi Pak Is, saya boleh, selain dari riba itu di luar konteks ya Pak Is. Iya. Jangan coba-coba berinvestasi karena investasi banyak yang bodoh. Bagaimana yang menyikapi hal itu? Ya sebenarnya gini ya Pak, kita itu melihat investasi bodong atau tidaknya itu dengan mudah dengan cara seandainya kita menggunakan sebuah platform. Kita ngambil contoh dari bursa efek, mungkin dia mengeluarkan satu platform ya. Kita lihat dari suatu grafiknya tersebut. Grafiknya kalau biasanya untuk saham gorengan, kalau kita biasanya saham gorengan, banyak aku sebenarnya tahu juga saham goreng apa aja, tapi itu kan nggak boleh karena privacy ya, dia nggak boleh untuk kita sampaikan. Kupas kulitnya. Iya, jadi kita kasih tahu caranya aja. Dilihat dari grafiknya. Kita lihat dari 10 tahun ke belakang. Kalau memang dia udah lama ya, kita lihat gimana sih grafiknya dulu, apakah naik terjunnya bebas atau naik lagi bebas. Nah itu biasanya kita harus waspada. Jangan kita mengambil hal kayak itu karena itu akan berisiko tinggi. Nah, tetapi yang lebih mudah itu kalau ada platform baru yang masuk, sekuritas baru mungkin di pasar saham itu kan. Nah, dia baru masuk tapi dengan memberikan suatu return yang persentasenya tinggi. Itu juga kita harus waspadai ya. Kadang di saat kita udah invest di situ, sedangkan itu kan dari anggap aja Januari ya, dia mengalami kenaikan di pertengahan itu di Juli
itu udah sampai ibaratnya ritnya bisa sampai anggap aja lebih dari 70%. Itu kan luar biasa kan? Betul. Nah, tahu-tahu kita invest di pertengahan itu kan masih di 70% tadi kan harga. Nah, di saat kita invest dan orang lain pada invest tuh tergiur, tahu-tahu langsung dia jatuhin sejatuh-jatuh, bahkan sampai angka minus seperti itu. Itu namanya saham gorengan. Jadi kita harus melakukan riset melalui apa? Pertama, kalau kita nggak mau survei perusahaannya, kita melihat dari grafik dari pertumbuhan harganya itu. Setelah itu, kita kalau masih belum percaya dengan itu, kita melakukan riset dari usaha yang dilakukan oleh company tersebut, perusahaan tersebut, apakah perusahaannya itu sehat dengan melihat modalnya, laba tiap tahunnya gimana, laporan keuangannya bagus atau enggak, apakah takutnya modalnya dari modal hutang semua, tidak ada investor yang masuk, itu kan sangat berisiko kan. Karena laporan keuangan itu juga bisa kita lihat ya Pak, apabila suatu perusahaan itu sudah melantai di bursa. Iya betul. Itu kan sudah ada namanya keterbukaan, bisa kita lihat kan, itu bisa jadi bahan acuan kita juga Pak. Iya betul. Oke Pak Is, kita lanjut Pak Is. Boleh. Sepertinya menarik Pak Is ini, kita ngobrol masalah investasi, jadi ingin berinvestasi lagi Pak Is. Boleh. Selama kita masih ada kesempatan ya, kenapa enggak? Jodoh lagi ya, investasikan ya Pak Is ya. Tapi ingat Pak, tadi melalui riset, melalui survei, jangan kita hanya mau karena melihat orang lain pada investasi itu karena bagus, tahu-tahu kita ikut lah nyemplung ternyata ikut terjerumus ya. Orang itu afiliator. Iya bisa juga dia untuk memang digunakan dari perusahaan penerbit saham itu untuk melakukan sebagai pemasaran gelap lah ibaratnya gitu. Black Iya. Begitu baik. Jadi sangat ingin berinvestasi saya. Banyak lagi ini mau ngobrol nanti sama Pak Isnya masalah investasi Pak Isnya. Boleh. Oke Pak Is, kita lanjut Pak Is. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih persepsi generasi Z ini Pak Is, Gen Z ini terhadap investasi, khususnya kripto aset? Sebenarnya kalau kripto aset kan lebih ke. Kenapa nih Pak Is? Iya. Narik napasnya panjang sekali pas saya bilang kripto itu. Ada apa ya? Karena ini ya Pak ya, aku mencoba ambil dari satu produk dari saya dari duduk sampai bangun nih Pak Is. Itu kan ada terkait dengan Bitcoin. Iya. Aku tuh menghela nama tuh kenapa? Aku pengen sebenarnya, tapi uangnya nggak ada Pak. Tahu nggak harganya berapa? Bisa jadi kalau untuk Bitcoin itu satu kripto itu bisa satu Bitcoin itu bisa sampai harganya hampir 1 M, mungkin sekarang sekitar 800 jutaan. Itu bisa satu koin Pak. Iya, satu koin untuk Bitcoinnya itu. Bitcoin. Wow. Makanya kenapa saya menghela, karena aku pengen tapi kok nggak ada yang internetnya. Caranya itu untuk beli satu koin itu hampir 800 juta itu kalau kita nggak cukup patungan gitu belakang kita. Ya mungkin itu tadi sih, khusus untuk orang-orang yang mempunyai latar belakang dari orang-orang yang bermodal. Iya betul. Kita sebutnya bermodal ya Pak. Takut saya. Lanjut Pak Is. Karena ini juga sih kan kita kalau melihat dari survei ya, mungkin kita membahas terkait Bitcoin tadi kan itu mata uang digital ya, mata uang kita tidak bisa pegang secara fisik ya. Tidak. Seperti uang kertas. Iya. Kemungkinan kalau kita lihat saat ini semua hal itu bisa dilakukan dengan digital. Kemungkinan apakah suatu hari nanti itu nggak ada namanya papernote kayak uang kertas ataupun koin itu nggak ada. Kita kan bisa berpikir sampai ke situ ya. Ya. Nah kemungkinan besar ini pasti potensi kan untuk orang menggunakan suatu mata uang yang tidak nyata atau virtual yang dia bisa gunakan untuk sebagai investasi juga. Mungkin di hari ini harganya segitu, mungkin selanjutnya bisa sampai MM-an kayak gitu kan. Nah, dan juga kalau kita lihat dari survei, bahkan kita bisa lihat di kanal YouTube saat ini banyak anak-anak yang menurut saya malu juga sih melihat dia kerennya gini Pak. Dia masih umur 15 tahun, 10 tahun dia udah bermain Bitcoin. Itu tadi karena latar belakangnya tadi ya. Kita nggak mungkin dong orang di kampung yang mungkin latar belakang dari keluarga yang sederhana. Iya sederhana mampu untuk melakukan hal itu. Karena satu koinnya aja 800 iya. juta ya. Makanya di kanal YouTube itu banyak kan anak muda bahkan mahal ya mereka bisa melakukan hal itu, kenapa kita tidak gitu. Ya karena tadi ada backupan dari dana keluarga seperti itu. Dan juga ada dari surveinya dari Deputy Head
kata data ya, Insight Center Stefani Limura itu pada 5 tahun terakhir ini Pak dia surveinya, itu pembeli kripto itu naik sekitar 100% yang didominasi oleh anak-anak Gen Z. Iya, betul. Iya kan, anak-anak Gen Z baik Pak. Kita enggak kita kan seolah aduh kita kenapa nggak bisa ya, bahkan anak-anak yang di bawah kita pada bisa semua seperti itu kan. Dan Gen Z ini dan milenial itu mempersepsikan jenis investasi ini sebagai paling berisiko. Meski begitu, Gen Z dan milenial merupakan pembeli kripto terbanyak, yakni sekitar 87%. Ya. Wow. Tapi kalau kita lihat demografinya mungkin dia dari keluarga yang berpenghasilan tinggi ya Pak ya. Pastilah Pak. Mungkin kecuali kalau memang di platformnya boleh malah pembelian 0,00 berapa dengan harga segini, mungkin kita bisa juga. Berarti kalau bisa dibilang kripto ini high risk juga ya Pak? Iya betul. Dengan harga segitu Pak, kalau seandainya kita lihat ada market crash seperti yang di mana Jepang kan ini masih ada isu terkait apa ya suku bunganya naik ya seperti itu ya. Kalau di Jepang dia sampai benar-benar memberikan suatu poin persentase yang tinggi, itu akan benar-benar membuat seluruh dunia bahkan terguncang ya. Karena apa? Mereka kan seperti suatu apa ya poin dari industri kan dari sana semua ya. Bahkan di Indonesia pun hampir seluruh kegiatan industri itu produk-produk barang, mobil ataupun yang lain itu banyak yang dari Jepang. Itu kan sangat berisiko kan buat kita. Jadi kita juga harus antisipasi manakah yang perlu kita melakukan investasi. Kalau melihat suku bunga dia akan naik, seandainya ya di Jepang itu naik, kita bisa melakukan investasi di bank-bank Jepang. Kalau bisa sebelum dia naik, jangan pas naik. Kalau dia sebelum naik kan kita naruh nih, misalnya kita masukin deposito ke bank Jepang senilai ini. Pas kita itu terjadi market crash, terjadi kenaikan suku bunga yang tinggi, kita mendapatkan laba dari kenaikan bunga tersebut. Mendapat keuntungannya dari situ ya Pak. Beda dengan kita saat terjadi hal kayak gitu kita pinjam, itu akan berisiko banget seperti itu. Yang ada beban kredit kita jadi lebih banyak ya Pak. Iya. Tapi berbicara terkait utang Pak, dulu itu gini, di COVID itu Pak, perusahaan saat itu tidak bisa dimodali dengan investor di seluruh dunia ya. Ya. Bahkan mereka cara satu-satunya apa? Mereka harus melakukan hutang untuk mengubah dari model investor itu terhadap pendanaan untuk operasionalnya. Makanya kadang kita bilang orang hutang kok bisa bagus kan, aneh kan? Ya. Karena ya situasi terjadi dari investor narik duit di perusahaan nggak bisa mendanai operasionalnya, otomatis kan untuk mendanai kan dari hutang kan. Betul. Baru perusahaan bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan seperti ini Pak, ini di LIA ya, dia kan ini baru ulang tahun ke 65 ya. 65 tahun. Tahu nggak? 65 itu udah dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, mengalami gejolak di krisis ya, krisis bahkan dunia maupun lokal, dia masih bisa bertahan. Itu kan otomatis SDM-nya seperti apa hebatnya membuat suatu strategi tersebut. Betul sekali. Makanya SDM dari LIA ini orang-orang yang berkompeten. Jadi dari mana dia bisa mencari suatu strategi, menentukan keputusan apa di saat terjadi suatu krisis, hingga saat ini dia masih berdiri ya. Bahkan sekarang kita ada dari STB menjadi Universitas LIA, iya kan? Udah luar biasa. Dengan penambahan 4 prodi baru ya iya. Pak ya. Bisnis digital, sistem informasi, teknik informatika, dan desain komunikasi visual. Prodi-prodi yang sangat dibanggakan. Iya, bahkan prodi yang diminati saat ini ya. Didambakan Pak Is, Iya. didambakan oleh para Gen Z dan milenial saat ini Pak Is ya. Itu udah ada yang bertanya atau kita lanjutkan nih Pak? Bertanya, tapi pertanyaannya ini sedikit menyeleneh. Apa? Boleh. Narsum sama bunganya kok gedean bunganya? Ini supaya terlihat seperti pemanis. Iya, seperti ini sih Pak. Kenapa kok harus gedean bunganya? Karena kita walaupun umur udah 65 ya, tapi harumnya masih tetap bersinar sampai selanjutnya ya. Amazing. Pak Is ini memang luar biasa. Bukan luar biasa ya Pak Is. Cuma satu ya Pak tadi ya pertanyaan. Pertanyaan baru satu ini. Oke.
Ya mungkin yang lain mau bertanya tapi masih malu-malu kali. Atau masih menunggu yang kita bahas lagi ya. Iya, momen-momennya mungkin kurang tepat gitu Pak. Atau melihat kita jadi malu. Oh iya. Berarti kayak gitu kita lanjut ke pembahasan aja Pak ya. Oke Pak, saya lanjut lagi nih Pak ya. Bagaimana sih Gen Z itu mengamankan investasinya dari resiko kerugian? Kalau untuk hal tersebut sebenarnya ada banyak cara ya Pak untuk mengamankan. Dari apa yang pertama, cari instrumen keuangan yang memiliki risiko yang rendah. Seandainya dia pengen di zona aman. Beda ya dengan dia pengen mendapatkan return yang tinggi, pasti dia akan berisiko tinggi juga. Mau dapat cuan gede, resikonya juga gede kan. Risiko juga gede. Nah, tapi kita ada juga yang di middle seperti pasar uang ataupun keamanannya paling dulu mungkin kalau untuk saya pribadi sih mungkin bisa di reksadana pasar uang itu, betul. Ataupun untuk di instrumen keuangan yang diterbitkan oleh negara, surat utang negara, obligasi itu kan yang dari negara kan ada juga, terus ada juga SBN surat berharga. Iya, dari negara itu kan lebih terjamin ya. Seandainya ada krisis apapun, kemungkinan tingkat pengembalian pasti 100% karena yang ditanggung oleh sebuah negara. Mana mungkin negara benar-benar hancur, kecuali negara itu benar-benar hancur ya, bangkrut akibat ada konflik ataupun yang lainnya. Mungkin mungkin apa yang kita investkan ke sana digunakan untuk mendukung kemasyarakatan, untuk rakyat-rakyat seperti itu. Nah, selain itu juga kita melakukan disverifikasi portofolio. Jadi gini, kadang ada pepatah yang menyatakan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Kita harus melakukan disverifikasi. Seandainya kalau dalam satu keranjang, coba Bapak beli 1 kilo telur, jatuhin, pecah kan? Semuanya pecah ya. Nah, terus nggak ada satupun yang bisa dimanfaatkan. Mungkin ya yang kotor-kotor kayak gitu udah hancur. Nah, kita kalau satu keranjang itu 1 telur, 1 telur anggap aja 20 keranjang. Jatuhin aja 5. Masih berapa persen yang masih selamat? Iya kan masih banyak kan? Nah, jadi kita seperti itu Pak. Kita jangan hanya menggunakan karena ingin return tinggi, kita menaruh uang kita di satu instrumen, seandainya di saham, satu sekuritas saja ya. Jangan ditaruh dalam satu produk investasi saja. Takutnya di saat dia mengalami penurunan yang drastis, uang kita akan habis. Kalau dia sampai minus, kita kan rugi kan? Rugi semua berarti. Tapi kalau kita menempatkan ke tempat beberapa, coba nih, karena kita ada terkait dengan produk investasi dari perusahaan ini, itu kayaknya bagus, kita taruh situ. Selanjutnya di sini kita taruh situ lagi. Kita jadiin anggap aja 5 tempat. 1 mengalami kerugian, yang 4 mengalami keuntungan, bisa ke cover, bahkan bisa melebihi kan. Beda dengan semua uang kita taruh di satu investasi, sekali hancur ya udah nggak ada harapan lagi untuk hidup gitu. Seperti itu. Jadi kalau saya sih ingin Pak menaruh di berbagai instrumen investasi, tapi kendalanya bagi saya tidak ada modal untuk menaruhnya. Kalau itu kayaknya nggak ada solusi deh. Nggak ada obat ya Pak itu ya. Kecuali kita harus membuat suatu proposal hibah ya. Dan hibah gitu. Kita teliti nanti Pak Is. Gitu Pak Is ya. Oke Pak Is, kita cek lagi ada yang bertanya atau tidak. Belum juga Pak, ini benar-benar malu. Mungkin dia saking menikmati ya. Menikmati perbincangan kita ya Pak Is. Suaranya merdu saya, Pak Is suaranya juga merdu, jadi terlena. Jangan-jangan pada tidur Pak Is yang nonton kita Pak Is. Iya. Tinggal berapa menit? Oh 5 menit lagi. Wah kita dibatasin lagi ya tiap hari ya. Nggak berasa Pak Is. Iya. Saya kira baru 10 menit. Padahal kita pengen ngobrol panjang, masih banyak ya yang mau kita jelaskan ya. Mau kita bahas gitu. Oke deh. Kalau begitu terakhir ya Pak Is, pertanyaan terakhirnya. Coba bisa Pak Is jelaskan mengenai sejarah investasi. Ya, dari tadi kan kita coba membahas masalah investasi itu apa, bagaimana instrumennya, macam-macamnya.
Coba kita flashback lagi ke belakang, sejarah investasi itu dimulai dari apa? Kita sebenarnya pengen membahas sejarah yang Indonesia aja ya, yang Indonesia. lokal aja. Mungkin kalau global kita jelaskan secara singkat. Takutnya waktu juga nggak cukup, Iya. Pak Is, ya. Sebenarnya udah dari tahun lama Pak, dimana itu di abad ke-17 sampai 18 itu kan sudah ada namanya periode kolonialisme. Jadi banyak tuh negara melakukan apa ya, seperti invasi atau melakukan apa ya, ke negara lainnya untuk melakukan pengambilan secara paksa terkait sumber daya alamnya, bahkan sumber daya manusianya diambil untuk melakukan pekerjaan mereka seperti itu. Itu kan banyak juga di perusahaan-perusahaan Belanda, Spanyol. Betul. Bahkan kalau kita lihat Indonesia banyak kan di saat itu yang melakukan invasi ke Indonesia, Portugis dan lain-lain. Tapi kita lupakan hal yang kayak gitu ya. Kita coba ke depan. Terus ada juga periode imperialis baru itu di abad ke-19 ya. Itu negara-negara di Asia Tenggara itu sudah mulai, dan bahkan dia terikat dalam masa penjajahan. Betul. Yang mana dia berperan penting dalam membuat suatu infrastruktur. Seperti apa kalau di Indonesia? Kita pernah dengar terkait jalan dari Anyar sampai Panarukan atau apa itu ya? Iya betul kan? Ya, Itu kan dimana SDM kita itu harus melakukan pekerjaan tersebut, dan juga akan itu digunakan untuk mengangkut sumber daya alam mereka yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan kolonialisme tersebut. Dan itu kan juga kalau di negara lain itu ada juga yang memodali, di mana pelayaran kesini kan tidak mungkin dong. Di zaman dulu udah ada pesawat terbang di abad-abad yang masih dengan kapal iya, laut ya Pak Is, ya. kan perlu modal, di mana orang yang menginvestasikan modal untuk pelayanan tersebut, dia akan diberikan returnnya saat dia sudah mendapatkan hasil dari sumber daya alam yang diambil dari negara lain. Oh seperti itu. Kalau bisa dibilang udah sejak dulu tuh Iya. sudah ada, tapi cara atau instrumennya aja yang berbeda ya Pak Is, Iya ya? betul. Oke Pak, ini ada yang bertanya akhirnya. Bertanyanya cukup namanya nyeleneh lagi Pak Is. Gak apa-apa Pak Is. Boleh. Apakah arisan merupakan sebuah investasi Bapak Iswaidi? Iya. Kalau menurut saya, arisan itu bukan sebuah instrumen investasi. Tapi Seperti malah lebih ke kos ya. Karena gini, sekarang kita jadi lihat ya, jadi pengeluaran menurut Iya. Pak Is ya. arisan itu ada nggak kita saja mengumpulkan uang 5 orang, kita mengumpulkan uang 10.000, kalau 5 orang 50.000 kan? Betul. Ada nggak orang yang bisa mendapatkan lebih dari 50.000? Tidak, yang ada 50.000-nya itu pas arisan keluar namanya jajan Pak Is. Nah itu malah kos kan yang keluar ya. Jadi investasi itu yang mana dia bisa memberikan suatu return. Nah memang ada yang returnnya secara minus, seperti kalau kita lihat dari arisan, emang bapak maksudnya kita 50.000 arisan per orang dapat 50.000, tapi di Pak Zul cuma dapatnya 40.000, nggak bakal mau kan? Apakah mau? Nah makanya itu bukan sebuah instrumen investasi. Investasi itu memiliki karakteristik masing-masing. Dia memiliki return, Salah satunya Iya. memiliki return gitu ya Pak. dan juga kita bisa melakukan suatu simulasi atau menggunakan strategi untuk melihat apakah itu memberikan return atau enggaknya. Kalau arisan kan Perkumpulan. iya, hanya sebuah perkumpulan ya, seperti kalau koperasi beda ya mungkin ya, karena dia Iya. bisa menggunakan modal yang dikeluarkan dari anggotanya. Jadi arisan itu menurut Pak Menurut Is saya bukan ya. bukan ya. Iya. Iya. Mending kayak daripada kita melakukan arisan, kita tabung aja di bank. Kalau di bank mungkin kita cari instrumen yang deposit, pasti dia akan naik kan. Betul. Nah bahkan dari nilai arisan saja kita ada 5 orang, anggap aja per bulan kita bayar 10.000. Kalau 5 kali kan 5 bulan kan, Iya. 5 bulan dapat 50.000. Itu kan sama uang kita yang kita taruh aja, dan kita ngambil lagi uang kita itu kan. Nah tapi kalau kita naruh uang 50.000 itu, kita taruh di deposito, itu kan nggak ada cas kan, mungkin Iya. casnya hanya nanti pajak, Iya. pajak, dan pajaknya pun pasti di bawah dengan nilai suku bunganya atau bunga yang didapat, itu pasti dapat returnnya. Tapi kalau tabungan seperti kita naruh di celengan saja, dia nggak nambah tidak mengurangi, kecuali bahkan kalau ada
biaya akomodasi untuk melakukan hal tersebut seperti makanan atau yang lain Ya, seperti itu. Jadi bukan investasi ya. Iya betul. Ini kayaknya ibu-ibu arisan ya? Iya, ibu-ibu ini yang bertanya, ibu-ibu arisan. Entar takutnya kalau saya bilang investasi dia pada arisan semua dong ya. Kasihan bapak-bapaknya. Kasihan bapak-bapaknya, betul Faiz. Sekarang satu lagi pertanyaannya. Boleh. Terakhir ya. Ini kayaknya kalau nggak ditanyakan takut ngambek ini nanti Iya, ya. Lu dijoin gitu nggak enak Faiz ya. Pak Is ditanyakan di sini, investasi yang rekomen itu apa sih, mudah dan terpercaya menurut Pak Is? Nah ini tuh maksudnya dalam arti apa, terpercaya dan Aman. Sebenarnya ada banyak kriteria ya. Cuman kalau untuk yang aman tanpa risiko, ya tadi kita bisa melakukan investasi dalam deposito perbankan. Tapi kalau memang untuk masuk ke dunia sekuritas atau instrumen keuangan, mungkin selain deposito tadi bisa masuk ke reksadana. Yang mana kita bisa cek itu pasti mengalami kenaikan tuh ya. Seandainya dia melakukan naik turun itu di atas nilai sebelumnya. Kalau reksadana modelnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu pasti bukan reksadana. Nah, terus kalau kita melihat dari platformnya, kita lihat dari platform kalau di Indonesia yang sudah benar-benar diakui atau udah ditetapkan oleh OJK. Kan ada beberapa nih platform apa aja yang boleh melakukan investasi yang aman. Seandainya nanti ada suatu dana yang mungkin nggak diberikan oleh pihak produk investasi tersebut, itu akan dibantu oleh penjamin keuangan. Mungkin seperti LPS, kalau perbankan kan ada ya kayak gitu kan. Jadi itu kita udah nggak takut lagi, takutnya nanti dia naik terus, tapi kalau kita nggak dikasih duit, kita lapor aja ke OJK, LPS, nanti uang kita akan dijamin oleh mereka. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak, tapi ini waktunya udah habis atau? Udah habis dari tadi. Wah, sudah habis ya. Jadi kita sebenarnya pengen jelasin banyak, tapi terbatas waktunya banyak. Jadi sobat Bidi, apabila ingin lebih mendalam tentang investasi dan prodi bisnis digital, boleh langsung datang ke Universitas Lia untuk langsung berbincang bersama saya atau narasumber kita Pak Iswahyudi. Oke sobat Bidi, demikianlah podcast hari ini dari Prodi Bisnis Digital Universitas Lia. Semoga bermanfaat ilmu yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.